Kita tidak perlu pergi kian kemari memegang ular untuk memahami Alkitab. Penting sekali bagi kita memperhatikan hal ini dan memakai akal sehat. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Kali ini kita akan masuk pada perjalanan pembelajaran dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Sebuah cerita yang menarik dan cukup seru menceritakan kepada kita tentang apa yang terjadi kepada mereka yang memilih untuk menaruh imannya, menaruh kepercayaannya kepada Allah yang hidup. Pak Yohanes akan memberikan kepada kita sebuah topik, yaitu tiba di Roma. Di sini kita akan mendapatkan bukti mengenai apa yang terjadi ketika Injil diberitakan kepada orang yang korup dan arogan. Paulus bisa bernyanyi, karena tidak ada batasan bagi mereka yang berjubah kuasa, yang berasal dari Allah, yang menghancurkan kuasa iblis dan rasa sakit. Saudara, sebagaimana saudara telah mengikuti bahwa Paulus dipenjara di Kaisarea dan risiko yang ia alami ialah mati di tangan para musuhnya. Oleh sebab itu, ia mengambil keputusan untuk naik banding kepada Kaisar dan ia juga angkat bicara untuk melindungi haknya di bawah pimpinan Allah. Allah ingin supaya Paulus pergi ke Roma. Oleh sebab itu, atas permohonannya untuk naik banding, akhirnya Paulus dibawa ke Roma. Tiba di Roma adalah tema kita hari ini, saudara. Dalam perjalanan ke Roma, kita akan melihat ada beberapa hal yang sulit yang terjadi. Mereka mengalami kapal karam yang mengerikan karena cuaca tidak baik untuk melakukan pelayaran. Dan kini kita sampai pada pasal 28 di tengah perjalanan menuju ibu kota dari Kekaisaran Romawi, yaitu Roma yang terkenal itu. Mari kita melihat apa yang terjadi setelah kami tiba dengan selamat di pantai. Pasal ini dimulai seperti ini dalam pasal 28 ayat yang pertama. Barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Mereka tersesat di laut oleh karena badai besar yang akhirnya menggiring mereka ke Pulau Malta yang terletak di sebelah utara dari Italia, tepat di bawah Sisilia. Karena pada waktu itu adalah bulan Oktober, maka cuacanya sangat dingin dan banyak hujan, karena ini merupakan musim gugur di Eropa. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu apapun. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan rebah dan mati seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Ketika mereka sampai di pulau itu, warga setempat yang tinggal di sana menyambut Paulus dengan baik. Dan tiba-tiba, dalam kisah yang luar biasa ini, saudara, seekor ular berbisa menggigit tangan Paulus ketika mereka sedang menghangatkan badan di dekat api. Dan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada Paulus. Sekali lagi, ini sesuatu yang luar biasa. Paulus mengalami manifestasi yang luar biasa dalam hidupnya oleh karena Allah. Saudara harus ingat ya, bahwa dalam kitab Markus pasal 16 dikatakan di sana bahwa orang-orang dalam gereja Kristus dengan kuasa Kristus, mereka akan memegang ular dan tidak akan mengalami apa-apa. Inilah yang terjadi kepada Paulus.
sebagaimana ia diluputkan dari kematian oleh Allah. Setiap orang yang melihat hal ini menjadi sangat kagum, sehingga mereka berpikir bahwa dia adalah seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Dan selama 3 hari mereka tinggal di sana. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan sebagaimana yang telah ia lakukan dalam banyak kesempatan, di sini pun Allah menyatakan kuasa-Nya dengan menyembuhkan hati dan kehidupan bangsa yang tidak mengenal Allah yang tinggal di pulau ini. Ketika mereka hendak berangkat ke Roma dengan menggunakan kapal, perhatikan saudara, penduduk setempat menyediakan bekal bagi perjalanan mereka. 3 bulan kemudian, dan kini Anda akan mengerti mengapa perlu 3 bulan lamanya. Karena mereka harus tinggal di sana selama musim dingin. Pada musim dingin, berlayar merupakan sesuatu yang berbahaya, khususnya di Laut Mediterania. Dan setelah kapal karam, tidak mungkin mereka masih cukup berani untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Jadi apa yang terjadi? Ini adalah bulan Oktober, kemudian November, Desember, Januari, dan sekarang sampailah kita di bulan Februari tahun 60. Ya, Paulus bersama dengan orang-orang yang menyertainya, dan firman Tuhan berkata, 3 bulan kemudian, kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri atau Castor atau Pollux. Sebagaimana kita bisa bayangkan dalam dunia pagan Yunani Romawi, ini merupakan nama-nama dari kapal ini. Jadi mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan tujuannya yang sangat jelas. Mereka singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dan setelah ini, perhatikan, firman Tuhan berkata bahwa mereka sampai ke daerah Rhegium. Kemudian ketika angin berhembus ke selatan dengan kencang, mereka sampai ke Puteoli, yang merupakan daerah Italia, yaitu sebuah desa yang terletak di daerah selatan. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ilhol kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Saudara, menarik sekali ya. Bagaimana gereja mula-mula menyatakan sikapnya yang begitu luar biasa. Ada contoh persaudaraan yang begitu luar biasa dalam sejarah. Dan tempat-tempat yang disebutkan di sini adalah tempat-tempat yang jauh dari Roma. Kita bisa melihat ada Forum Appius dan Tres Taberne. Dalam perjalanan mereka ke Roma, masih agak jauh. Dan saudara-saudara, yaitu orang Kristen, mereka ingin menemui Paulus. Paulus mengucap syukur kepada Allah, dan ia diteguhkan dan dikuatkan kembali oleh mereka. Dan akhirnya, ia mulai dekat dengan tujuannya, yaitu Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan sekarang, saudara, kita perlu mengerti apa yang terjadi. Paulus pergi ke Roma oleh karena masalah yang terjadi dengan dia, dan masalah ini akan berlanjut di sini. Namun yang pertama perlu seseorang yang akan menjadi pendakwa bagi dia. Paulus telah naik banding kepada Kaisar, dan kini orang yang mendakwa dia juga harus datang ke Roma. Namun sepertinya mereka menyerah untuk melakukan hal ini. Jadi sekarang Paulus masih di penjara, namun keadaannya sedikit lebih baik. Pada dasarnya, ia menjadi tahanan rumah. Ia diizinkan untuk tinggal di sebuah rumah di bawah penjagaan prajurit Romawi. Jadi sekarang Anda bisa bayangkan ya, betapa banyaknya prajurit yang telah mendengar Injil. Oleh karena mereka senantiasa bersama-sama dengan Paulus. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita,
namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku. Namun orang Yahudi yang ada di Palestina menolak, maka aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi orang Yahudi yang ada di Roma ingin membuat masalah tersebut menjadi jelas dan berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu, yaitu tentang kekristenan yang baru saja lahir ini." Jadi Paulus akan menemui mereka dan menentukan suatu hari untuk berkumpul, dan di sana Paulus memberikan kesaksiannya mengenai kerajaan Allah dan membuktikan bahwa Kristus adalah Sang Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya. Sebagaimana yang sering terjadi, ada yang tetap tidak percaya. Melalui penolakan ini, kita bisa melihat bahwa dalam kitab Kisah Para Rasul, Injil mulai diberitakan hanya kepada orang Yahudi saja. Namun perhatikan ya, sekarang Injil ini sudah tersebar ke dunia orang bukan Yahudi. Dan hal ini juga akan membuat perbedaan yang sangat besar dalam formasi Eropa sebagai tempat asal kekristenan. Jadi saudara, kebanyakan dari orang Yahudi yang ada di sini tidak setuju dengan Paulus, dengan penolakan oleh kebanyakan dari orang Israel ini, penolakan atas Injil Kristus. Roh Kudus juga akan membimbing mereka dalam sebuah arahan untuk memberitakan Injil ini kepada bangsa-bangsa lain dan kepada orang lain. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Dan dengan keras, Paulus mengutip kitab Yesaya pasal 6 ayat 9-10 yang berkata, "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka." Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Saudara, setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Firman Tuhan kemudian menulis dalam bagian akhir dari kitab ini yang berbunyi, "Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh, yaitu dari tahun 60 sampai dengan tahun 62. Di rumah yang disewanya sendiri, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda melihat di sini dengan baik bagaimana Allah telah menetapkan sebuah tujuan. Allah telah berkata kepada Paulus supaya ia dengan berani memberitakan dan memberikan kesaksian di kota Roma, di ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Dan setelah ia naik banding kepada Kaisar, Paulus pergi ke Roma, dan inilah kasus dari Rasul Paulus. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Tiba di Roma. Sekarang kita saatnya untuk beranjak pada bagian pertanyaan dari pasal yang terakhir dari Kitab Kisah Para Rasul ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ini, apakah orang yang tinggal di Malta ini merupakan orang barbar, Pak Yohanes? Ada beberapa terjemahan Alkitab yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang barbar. Apakah benar, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti. Kita perlu mempelajari hal ini dengan hati-hati. Jika tidak, kita akan memiliki gagasan yang salah. Dan akhirnya, mungkin ya kita akan memberikan pendapat yang barbar juga ya.
Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang kira-kira merupakan terjemahan yang tepat? Apakah benar bahwa beberapa versi kuno Alkitab seperti King James menerjemahkan ayat 2 itu dengan orang barbar? Terjemahan NIV menerjemahkan hal ini dengan penduduk pulau. Apa bedanya? Sebenarnya, dalam bahasa Yunani, sesuai dengan teks aslinya, kata yang dipakai adalah barbar. Jadi apa masalahnya dengan kata ini? Nah, ketika kita mendengarkan kata barbar, biasanya ini ya, kita akan langsung berpikir mengenai seorang yang, gila, ngawur, memegang kapak di tangannya, mengejar orang, dan hendak memenggal kepala mereka, atau mungkin melakukan sesuatu yang lainnya yang mungkin menakutkan. Namun demikian bukan kata ini yang dimaksudkan di sini. Karena orang Yunani dan orang Romawi ini, mereka lebih tinggi dari orang lain, dan oleh sebab itu tidak ada orang lain yang berbicara bahasa Yunani atau bahasa Latin. Dan orang-orang pulau ini hanya berbicara bahasa yang tidak mereka mengerti. Jadi apa yang mereka bilang? Apakah kalian tahu apa yang mereka bicarakan? Barbar. Jadi demikianlah mereka mengkategorikan bahasa selain daripada bahasa Romawi dan Yunani. Jadi sebenarnya penduduk Pulau Malta ini bukanlah orang Yunani maupun orang Romawi. Namun mereka bukan juga orang barbar. Ini yang penting harus diperjelas. Inilah mengapa terjemahan yang tepat menerjemahkan hal ini dengan kata penduduk pulau. Demikian Pak Oti. Wah, barbar sekali sebenarnya. Jika kita lihat apa yang terjadi kepada Paulus dalam perjalanan ini ya Pak. Ada kapal karam, kemudian digigit oleh ular berbisa, namun tidak mati. Apakah ini berarti bahwa kita perlu melakukan hal yang sama? Maksud saya, apakah kita juga bisa mengalami pengalaman ajaib seperti ini jika kita memiliki iman yang sama, Pak Yohanes? Baik, saya akan memberitahu Pak Oti ya. Kita tidak perlu pergi kian kemari memegang ular untuk memahami Alkitab. Penting sekali ya bagi kita memperhatikan hal ini dan memakai akal sehat kita. Tidak semua yang ada di Alkitab ini merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan dan sesuatu yang normatif. Bagian ini menjelaskan sesuatu yang terjadi dan ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam sejarah kekristenan memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang sama untuk membuktikan iman mereka. Jadi Alkitab tidak menjanjikan sesuatu bila mana kita bermain-main dengan hewan yang berbahaya, dengan binatang buas, atau ular berbisa, atau yang lainnya. Dan tidak akan mengalami masalah. Nggak apa-apa, digigit ular nggak apa-apa. Tidak ada dijanjikan begitu. Paulus tidak mencari-cari di mana ada ular, supaya bisa digigit olehnya, untuk membuktikan imannya. Tidak. Sikap semacam ini adalah sikap yang sama dengan mencobai Allah. Apa yang terjadi di bagian ini, yaitu digigit ular, merupakan sebuah ketidaksengajaan yang terjadi di tengah-tengah perjalanan misi Paulus. Allah dalam segala hikmat dan kebaikannya memilih untuk menyembuhkan dia dengan cara yang ajaib. Allah memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari maut dan bahkan dari ular berbisa sekalipun. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita perlu mencari ular kian kemari dan memegangnya hanya untuk membuktikan iman kita benar. Ya, iman kita hebat. Ini tidak benar. Dan setelah perjalanan ini, setelah mereka kehilangan segala sesuatunya, berkaitan dengan kapal, kini Paulus akan naik ke kapal lain. Ayat 11 mengatakan bahwa kapal ini berlambangkan dewa-dewa dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah kapal ini terkutuk? Atau bagaimana Pak? Sehingga sekarang mereka perlu untuk mencari dan naik kapal yang lain. Wah, saya bersyukur sekali ya Pak Oti ya, karena Anda menanyakan hal ini. Seringkali kita berpikir dan bahkan kita bersikap berlebihan atau menjadi trauma dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan dewa-dewi atau simbol-simbol yang berkaitan dengan kepercayaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita bisa melihat ada gambar dari Castor dan Pollux yang merupakan dewa kembar orang Yunani yang mereka percayai sebagai anak dari dewa Jupiter atau Zeus dengan dewi lain yang bernama Leda. Nah,
gagasan di sini adalah bahwa mereka ini merupakan dewa-dewa yang menjadi pelindung dalam pelayaran. Para pelaut ini menaruh kepercayaan mereka kepada dewa-dewa ini. Dan jika ada orang lain selain Paulus yang naik ke kapal ini, mungkin mereka akan berkata, tidak, aku tidak akan naik kapal ini. Aku tidak akan diberkati oleh Allah dan kapal ini akan karam. Kapal ini akan dikutuk oleh Allah. Mungkin kapal ini juga dikendalikan oleh hantu. Namun apa yang terjadi? Orang Kristen tidak bisa memiliki pemikiran semacam ini. Allah adalah Allah atas langit dan bumi. Dan segala sesuatu adalah kepunyaannya. Dalam genggaman tangannya. Dan semua ada dalam kendalinya. Paulus tidak peduli dengan dewa-dewi ini. Dan lambang-lambang ini tidak mempengaruhi dia sama sekali. Jadi Paulus tidak berpikir bahwa kapal ini dikutuk atau dimurkai Allah. Tidak. Paulus juga tidak berpikir mengenai pengaruh buruk dari agama-agama yang tidak mengenal Allah. Ya, tidak. Dia nggak berpikir begitu. Ia tahu bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu dan ia tidak perlu takut mengenai semua ini. Ia tidak berpikir bahwa semua ini memiliki kaitan yang berbahaya. Baik Pak Yohanes, jadi sekarang ia sampai kepada tempat tujuannya. Paulus ditawan di sebuah rumah dan ia masih menerima tamu orang-orang Yahudi. Jadi apa yang terjadi mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada Paulus, Pak Yohanes? Ya, orang-orang yang menuduh dia tidak sampai ke Roma. Ini perlu diluruskan. Ini dikarenakan orang-orang yang menjatuhkan tuduhan kepada dia berasal dari Yerusalem. Mereka menjumpai Paulus di Kaisaria, yang letaknya tidak jauh dari Yerusalem. Bisa jadi, mereka juga akan pergi ke tempat yang lebih jauh. Namun mereka tidak akan pergi ke Roma. Roma letaknya sangat jauh dari Yerusalem. Perjalanan ini memakan biaya yang sangat mahal, sangat jauh, dan penuh dengan masalah. Nah, mereka ini sederhananya tidak mau melakukan hal ini. Oleh sebab itu, mereka berpikir dalam diri sendiri ya, tidak apa-apalah. Setidaknya dia sudah tidak ada di Yudea. Jadi dia tidak bisa mengusik orang yang ada di sini. Kira-kira begitu ya. Karena apa? Karena mereka harus mengeluarkan uang yang banyak demi mencari Paulus ke Roma. Mereka sekarang sudah melupakan dan membiarkan Paulus berada dalam tuduhan yang mereka telah tuduhkan sebelumnya di Kaisaria. Kita perhatikan pada akhir dari pasal yang ke-28 ini, Pak. Dalam ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-28, sepertinya Allah menolak orang Yahudi. Apakah benar demikian dan apa yang bisa kita katakan mengenai hal ini, Pak Yohanes? Ya, sebetulnya kita tidak bisa berpikir seperti itu ya, Pak Otia. Karena Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Banyak orang yang menyertai dan menolongnya, dan juga jemaat-jemaat adalah orang Yahudi juga. Allah telah membuat sebuah perjanjian dengan orang Israel, dan hal ini ada tujuannya. Nah, sekarang pesan ini akan sampai kepada semua orang. Bangsa yang tidak mengenal Allah juga perlu jawaban. Dan sekarang, tibalah waktu bagi mereka. Kita tidak boleh memiliki sikap Yudais yang menghendaki semua orang menjadi orang Yahudi atau justru melawan orang Yahudi. Kita perlu mengingat bahwa juru selamat kita lahir sebagai orang Yahudi. Jadi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah bahwa suatu hari nanti orang Israel akan mengenal Mesias mereka sendiri. Dan ini kita bisa ketahui dari firman Tuhan yang berkata bahwa akan datang waktunya ketika waktu bagi bangsa bukan Yahudi akan habis. Dan bangsa Yahudi akan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah lah yang mengerjakan semua ini dan ia jugalah yang menentukan apa yang akan terjadi pada akhirnya nanti. Baik. Jadi sekarang untuk mengakhirinya, apa yang bisa kita katakan mengenai rumah tahanan Paulus di Roma? Ia tinggal 2 tahun di sana. Kemudian, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan? Bukankah ini sesuatu yang aneh, Pak Yohanes? Mungkin bisa seperti yang Bapak katakan tadi ya, namun sebenarnya tidak seperti itu ya. Ada sesuatu yang menarik. Paulus dipenjara dan orang-orang yang memberikan tuduhan kepadanya tidak melanjutkan apa-apa. Oleh sebab itu, ia ditawan di sebuah rumah yang diawasi oleh prajurit siang dan malam. Luar biasa ya. Di sana ia tinggal selama 2 tahun dan selama 2 tahun ini ia menulis surat yang terkenal yang ditulis dari penjara kepada jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Surat-surat ini ditulis di Roma
antara tahun 60 sampai 62. Dan sekarang kita tidak boleh lupa ya, bahwa kitab Kisah Para Rasul ini diakhiri tanpa sebuah akhir. Karena masih ada banyak hal yang terjadi setelah pasal 28 ini. Kita tahu ya, sebagai contoh, surat-surat pastoral yaitu surat pertama dan 2 Timotius ditulis setelah Kisah Para Rasul. Karena Paulus meninggal tahun 67 pada masa kekristenan. Ia telah melewati momen yang lain, melakukan perjalanan lain yang tidak dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Ia juga mengakhiri hidupnya dengan menjadi seorang martir dan telah menuliskan surat pastoral yang tidak tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk semua jawaban yang sudah diberikan dalam kesempatan kali ini. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan akan kesimpulan bagian akhir. Karena itu tetaplah bersama dengan kami. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah menyelesaikan perjalanan kita melewati 28 pasal dari kitab Kisah Para Rasul. Anda telah melihat, telah mendengar bahwa kini Paulus telah naik banding kepada Kaisar dan ia dibawa ke Roma. Allah membawa dia untuk mengenal ibu kota kekaisaran yang besar itu. Agak aneh rasanya ya, karena kitab ini diakhiri dengan sebuah akhir yang tidak jelas. Pendengar yang dikasihi, dalam satu sisi, kitab ini terbuka karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Paulus kini diteruskan oleh gereja. Tidak ada seorang pun yang dapat menambahkan apa-apa dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Namun penting sekali bagi kita memahami bahwa pekerjaan misi adalah pekerjaan yang belum selesai. Allah memanggil setiap kita untuk mewartakan Injil-Nya kepada setiap orang, supaya pekerjaan ini akhirnya terselesaikan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang akan diajarkan Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.